Khusyuk itu adalah sukunul jawarih ma'ahuduril qalbi. Sukunul jawarih ma'ahuduril qalbi artinya tentram, tenang anggota-anggota tubuh beserta hadirnya hati. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif al-imam al-arif billah hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Keutamaan khusyuk. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata li dzikri, surat Taha ayat 14. Artinya, dirikanlah salat, dirikanlah sembahyang untuk mengingat aku. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sembahyang itu merupakan bagian daripada khusyuk. Para ulama menjelaskan atau menerangkan apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sembahyang itu. Mereka berkata, khusyuk itu adalah sukunul jawarih ma'ahuduril qalbi. Sukunul jawarih ma'ahuduril qalbi artinya tentram, tenang anggota-anggota tubuh beserta hadirnya hati. Nah, itu disebut khusyuk. Maksud daripada sukunul jawarih, tentramnya anggota itu artinya anggota tubuh kita tidak bergerak kecuali pada hal-hal yang diperintahkan. Kepala, tangan, mata, batis, seluruh tubuh kada bergerak kecuali gerakan itu diperintah. Nah, itu ngarannya adalah sukunul jawarih. Ma'ahuduril qalbi beserta hadirnya hati. Artinya hati hadir itu an la yatafakkara illa fi ma'na ma yaquluhu min qiraatin aw dzikrin aw du'a. Dia tidak berpikir di dalam sembahyangnya itu kecuali pada makna yang ia katakan, kecuali pada makna yang ia sebut, daripada membaca Al-Quran atau zikir atau doa. Nah, itu disebut hudurul qalbi. Contohnya, kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, sewaktu kita membaca wajjahtu wajhiya, itu hati kita memikirkan apa yang kita baca. Wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajahku, lilladzi fataras samawati wal ard,
bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi hati kita mesti memikirkan apa yang dibaca oleh mulut kita. Itu ngarannya adalah hudurul qalbi. Kalau kita membaca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, hati kita ingat kepada kubur. Nah, itu bukan disebut hadir qalbi. Karena kubur itu ada sangkut pautnya dengan alhamdulillah, walaupun kubur ini bagian daripada akhirat. Kita mengata alhamdulillah, hati kita ingat waktu kita berjalan di siratal mustaqim. Itu ngarannya kada hadir hati, karena siratal mustaqim itu lain dengan alhamdulillah. Jadi kalau kita mengata alhamdulillah, dalam hati kita tidak ada lain selain memikirkan bahwa segala puji itu bagi Allah. Zikir. Waktu ruku kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu yang kita pikirkan dalam hati kita adalah maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji untuknya. Jadi waktu ruku kada ada lain di hati selain daripada memikirkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, itu disebut ngarannya adalah hudurul qalbi, hudur hadir hati. Nah, syaitan bisa di situ masuk kepada kita dibawanya memikirkan hal-hal yang bersifat akhirat, sehingga kita menganggap bahwa itu adalah khusyuk, padahal salah. Kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Syaitan mengkritikkan di hati kita supaya kita ingat waktu kita ditanya munkar nakir kayak apa, waktu kita kena di padang mahsyar jam apa. Nah, itu adalah sesuatu pikiran yang salah, karena mulut kita pada waktu itu membaca qul a'udzu birabbin nas. Hati kita mesti memikirkan qul a'udzu birabbin nas itu. Nah, itu ngarannya hudurul qalbi. Doa dalam duduk antara dua sujud kita berdoa rabbighfirli warhamni. Nah, hati kita mesti di situ ada satu permohonan kepada Allah, ampunilah ya Allah aku, warhamni kasihilah aku. Nah, gitu. Hudurul qalbi, hadir hati ngarannya. Nah, jadi hadir hati itu maksudnya adalah bahwa dia tidak berpikir kecuali pada makna yang ia ucapkan, baik itu qiraatul Quran atau zikir atau doa. Karena sembahyang itu pada sungguh daripada tiga itu, zikir, qiraatul Quran, dan doa. Waktu kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, nah, anggaplah di situ kita berada di depan makamnya Rasulullah. Nang mana suah ke makam Rasulullah, kalau membayangkan kayak apa di makam Rasulullah, yang kada pernah melihat gambarnya biasa, di situ makam Rasulullah. Jadi sewaktu kita mengata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Rasulullah hadir di hadapan kita. Kalau kita kalau menghadirkan sidin, kita yang hadir di makam sidin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, itu ngarannya hadir hati. Jadi ingat kepada Allah di dalam sembahyang itu merupakan bagian daripada khusyuk. Artinya dirikanlah salat untuk mengingat aku, jar Tuhan. Nah, kedudukan khusyuk di dalam sembahyang, Imam Ghazali mengatakan bahwa khusyuk itu merupakan syarat sah sembahyang. Kalau orang sembahyang itu kada khusyuk, bukan hanya kada diterima tapi kada sah. Nah, yang lain daripada Imam Ghazali ada pula yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah merupakan sunat muakkad daripada sembahyang. Sehingga kalau seseorang itu kada khusyuk, sembahyangnya sah namun dia dianggap kada berpahala. Karena khusyuk itu ruhus salah, khusyuk itu merupakan rohnya sembahyang.
Hayam tuh ada harga amunnya hidup. Kalau hayam mati dibuang orang, kada ada harganya lagi. Nah kayak itu juga sembahyang kita ada punya nilai di sisi Allah kalau sembahyang itu ada khusyuknya. Sembahyang kada ada khusyuk, Allah kada menerima, Allah membuang sembahyang itu. Nah, apakah khusyuk itu disyaratkan di dalam seluruh sembahyang? Nah satu ulama pun tidak mensyaratkan demikian, karena jelas sudah kada mungkin. Mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kita kawa khusyuk itu jelas sudah kada kawa kalau ukuran manusia macam kita, karena hati ini ngarannya kalbun bolak balik, hatumatnya tagisir, kita bujurakan tagisir pulang. Nah yang penting itu khusyuk di dalam sembahyang itu ujar sebagian ulama, pertama di takbiratul ihram itu mesti khusyuk. Sujud itu jangan kada khusyuk. Rukuk, nah, kalau kada kawa menyeluruh khusyuk itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala takum minal ghafilin, suratul A'raf 205. Artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini pengertian jangan artinya tegahan. Jangan sampai kita sembahyang itu lalai. Mulai Allahu Akbar tuntung sadarnya waktu Assalamualaikum. Waktu Fatihah kita kada sadar, rukuk kada sadar, sujudnya kada sadar, semuaan kada sadar. Begitu Assalamualaikum hanya sadar bahwa aku tuntung sembahyang. Nah ini Allah melarang, wala takun minal ghafilin, artinya dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, surat An-Nisa 43. Artinya, dan janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini ayat sebenarnya diturunkan kepada orang-orang yang minum arak. Awal-awal Islam minum arak itu dibolehkan, tapi pada akhirnya minum arak dilarang keras. Nah pada awal-awal mereka itu masuk Islam, arak masih dibolehkan, sehingga mereka habis minum arak dalam keadaan mabuk dibawa sembahyang. Kadang-kadang sembahyangnya mengaur, nah mesti memuji Allah, memuji berhala karena mabuk. Nah, lalu Allah menurunkan ayat, dan janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Sadar. Kalau sudah sadar, nah hanya sembahyang. Ada yang mengatakan mabuk karena banyaknya susah, dan ada yang mengatakan karena cinta dunia. Wahab bin Munabbih berkata, yang dimaksudkan dengannya mabuk itu adalah zahirnya, maka di dalamnya terdapat peringatan atas mabuk dunia, karena Allah menjelaskan sebabnya di mana Dia berfirman hatta ta'lamu ma taqulun, artinya sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Banyak orang yang kada mabuk arak tapi inya sembahyang kada tahu apa yang ia katakan karena hatinya entah kemana. Nah jadi artinya dimaksud mabuk itu bukan hanya mabuk arak, mabuk apapun yang menyebabkan kita lupa terhadap apa yang kita baca, kada sadar dengan apa yang kita kerjakan, dihukumkan mabuk juga. Dia berfirman hatta ta'lamu ma taqulun, artinya sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Berapa banyak orang yang mengerjakan salat
dan tidak minum khamar, padahal ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan di dalam salatnya itu. Nah, kenapa sebabnya kita itu di dalam sembahyang kadangkala menghadirkan hati? Artinya hati kita kadangkala memikirkan apa yang kita ucapkan. Hati kita kadangkala menghadirkan apa pekerjaan kita. Ada sebabnya kita kadangkala menghadirkan hati itu. Pertama, ada sebab yang zahir, kedua ada sebab yang batin. Sehingga kita sembahyang itu kadangkala hadir hati. Mulut mengucap alhamdulillah, tapi hati kita rahatan makan. Mulut mengucap ar-rahmanir rahim, hati kita sedang berhitung duit. Maliki yaumiddin di muntung kita, hati sedang berada di toko. Nah, ini menunjukkan bahwa hati kita kada hadir, kada memikirkan apa yang dibaca. Kenapa sebabnya? Ada dua macam sebab. Ada sebab yang zahir, ada sebab yang batin. Sebab yang zahir, sebab yang zahir itu lebih mudah mengobatinya daripada sebab yang batin. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan, artinya kalau sudah dihidangkan makanan dan kamu ingin makan, dahulukan makan daripada salat itu. Nah, ini yang zahir. Karena kalau kita kepingin makan, makanannya ada, kita bawa sembahyang terlebih dahulu, jelas sudah mengganggu hati kita. Hati kita terbayang kepada makanan itu. Nah, ini sebab yang zahir. Nah, kalau demikian halnya, dahulukan makan. Makanya makruh sembahyang dalam keadaan ma'arid qadha hajat. Makruh sembahyang dalam keadaan ma'ariti bakamih contohnya. Kenapa sebabnya? Karena ini mengganggu hati, mengganggu pikiran. Jadi kalau hendak bakamih dahulu, hanya bawa sembahyang. Jangan diariti sehingga sembahyang itu mengganggu. Sembahyang terganggu pikiran hendak bakamih. Nah, ini sebab yang zahir ngarannya. Nah, adapun sebab yang batin yang mencegah kita daripada hadir hati dalam sembahyang itu, ya antara lain tadi adalah hubbud dunia, orang cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia itu artinya orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia. Nah, ini sembahyang kayak apa juga pun kada kawah khusyuk. Kenapa? Karena pikirannya selalu kepada dunia. Nah, ini yang batin ini yang sulit mengobatinya. Sembahyang jangan hendak menghadap kepada gambar. Kenapa? Karena bila kita cangang ke gambar itu, otomatis hati kita mengiringi mata. Kada sadar lagi apa yang kita baca. Nah, ini mudah aja mengobatinya, dipacul gambarnya. Ini sebab yang zahir. Yang sulit membuang itu adalah sebab yang batin, di mana hati seseorang itu cinta kepada dunia. Sembahyangnya, mulutnya mengucap asma Allah, mulutnya berzikir, mulutnya berdoa, tapi hatinya kada demikian. Nah, kada hudul qalbi ngarannya, kada hadir hatinya. Berapa banyak orang yang mengerjakan salat padahal tidak minum khamar, tetapi ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan di dalam salatnya. Bahkan ada yang kada sadar bahwa dia sedang ruku, ada yang kada sadar bahwa dia sedang sujud, ada yang kada sadar bahwa dia sedang membaca Fatihah. Nah, kemana hatinya? Nah, ini disebut ngarannya kada khusyuk.
Jadi orang khusyuk, orang yang selalu tahu keadaannya. Inya ruku, oh, aku sedang ruku. Sujud, tahu sadar aku sedang sujud. Aku sedang di rakaat pertama, aku di rakaat yang kedua. Jadi kadang mau orang khusyuk itu berlebihan sembahyang tak kali 5 rakaat zuhur. Kenapa? Karena selalu tahu aku rakaat pertama, aku rakaat yang kedua, aku rakaat yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini lam yuhaddits nafsahu bihima bi syai'in minad dunya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat 2 rakaat di mana ia tidak berbicara di dalam dirinya dengan sesuatu dari dunia, maka ia diampuni dosanya yang telah terdahulu. Artinya sembahyang tuh 2 rakaat, kawa kita mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kawa, nah diampuni Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam 2 rakaat itu hati kita sedikit pun kada ingat dengan dunia, kada membicarakan masalah dunia. Imam Ghazali mengatakan sembahyang di awal waktu tapi kada khusyuk, sembahyang di akhir waktu tapi khusyuk, afdal di akhir waktu, afdal di akhir waktu. Karena khusyuk ini adalah fadilat sembahyang yang berkaitan dengan zatnya sembahyang. Sedangkan awal akhir itu berkaitan dengan waktu di luar daripada zatnya sembahyang. Mun aku sembahyang waktu ini aku masih kada karuan, masih harus nak membayari ini, anak itu, anak ini. Tapi kalau aku sembahyang di akhir waktu, urusanku sudah selesai, sembahyangku bisa tenang. Nah, lebih baik di akhir waktu, lebih baik di akhir waktu. Ini kalau sudah terbukti bila urusan ini aku biris, sembahyangku biris, khusyuk. Di akhir waktu kada jadi masalah asal khusyuk. Tapi kalau ragu-ragu, aku di akhir waktu belum tentu juga khusyuk. Baik di awal waktu malahan dapat awal waktunya. Mun aku sembahyang di awal waktu kada khusyuk, di akhir waktu belum tentu juga khusyuk. Baik di awal waktu malahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sangkaan kita kuat bahwa kalau di akhir waktu kita bisa khusyuk, lebih baik akhir waktu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas salatu tamaskunun wa tawadu'un wa tadarru'un wa ta'awuhun wa tanadumun wa tad'u yadaika fataqulu Allahumma Allahumma faman lam yaf'al fahiya khidajun." Artinya salat itu hanyalah ketenangan. Salat itu ketenangan. Salat itu kada kawa terburu-buru, tegasa-gasa kada kawa sembahyang. Sembahyang itu adalah ketenangan. Yang kedua, sembahyang itu merendahkan diri. Setiap kali kita mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, itu mengembalikan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang rendah, kita adalah orang yang hina, kita orang yang kecil. Nah, sembahyang itu ada tawadhu'nya. Mendekatkan diri kepada Allah, meratap, menyesal, dan kamu letakkan kedua tanganmu lalu kamu ucapkan ya Allah, ya Allah. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, maka salat itu kurang. Sembahyangnya kada tenang, sembahyangnya itu kada ada tawadhu'nya, sembahyang itu kada ada rasa mendekatkan diri kepada Allah, sembahyang itu kada ada ratapannya, sembahyang itu kada ada penyesalannya. Nah, sembahyang itu dianggap khidaj, kurang.
Dan diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi dalam kitab-kitab yang terdahulu, bahwasanya Dia berfirman, tidaklah setiap orang yang salat aku terima salatnya. Tidak setiap orang yang sembahyang aku terima sembahyangnya. Aku hanyalah menerima salat orang yang merendahkan diri karena keagunganku dan tidak sombong terhadap hambaku. Ia memberi makan orang fakir yang kelaparan karena mengharapkan keridhaanku. Nah, jadi artinya sembahyang kita ini khusyuk semacam kada cukup untuk diterima Allah. Sembahyang yang kita kerjakan ini Allah bisa menerima berhubungan dengan kelakuan-kelakuan kita di luar sembahyang. Kalau kita orangnya sombong kepada hamba Allah, kita kada peduli kepada orang fakir yang kelaparan, kita sembahyang walaupun khusyuk, Allah kada menerima juga sembahyangnya. Jadi sembahyang bukan hanya khusyuk diperlukan, tapi akhlak-akhlak kita sebelum sembahyang pun sangat menentukan untuk diterimanya sebuah sembahyang itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama furidatis salatu wa umira bil haji wat tawab wa ush'iratil manasiku li iqamati zikrillahi ta'ala. Artinya dipardukan salat, diperintahkan haji dan tawab, dan disyiarkan ibadah-ibadah itu hanyalah untuk menegakkan ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi semua ibadah itu intinya adalah ingat kepada Allah. Maka apabila di dalam hatimu tidak terdapat bagi yang diingat Allah, yang adalah Dia yang dimaksud dan dicari suatu kebesaran, dan tidak ada juga haibah, maka apakah nilai zikir ingatmu? Ada nilainya. Artinya kita mulut mengucapkan Allah, tapi dalam hati kita kadang merasakan kebesaran keagungan Allah. Zikir itu tidak ada nilainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang ia beri wasiat, pesan. Ujar Nabi kita, wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in. Artinya apabila kamu salat, maka salatlah dengan salat orang yang mau berpamitan, meninggalkan, yakni meninggalkan dirinya, meninggalkan hawa nafsunya, dan meninggalkan umurnya, berjalan menuju tuannya. Sembahyanglah kamu sebagaimana sembahyangnya orang yang mengucapkan selamat tinggal. Artinya apa? Kita sembahyang zuhur, kita berkeyakinan, kita berprinsip bahwa zuhur ini akhir sembahyangku, asar belum tahu. Nah, ini salah satu cara untuk membuahkan khusyuk di dalam sembahyang. Aku sembahyang asar. Sembahyang asar ini adalah sembahyang yang terakhir dalam umurku. Sembahyang maghrib belum tahu sampai ke sana umur. Nah, kalau sembahyang asarnya pasti sangat hati-hati, pasti sangat perhatian, karena yang menganggap ini asar sembahyangku yang terakhir dalam hidupku. Maghrib belum tentu, isya apalagi. Nah, itu pesan Nabi kepada seseorang, shalli wa idza shallaita fa shalli salata muwaddi'in. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Suratul Insyikak ayat 6. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah mengajarmu.
Dan Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, artinya dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak akan menemuinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, maka tidaklah bertambah dari Allah kecuali jauh. Artinya orang ini sembahyang, tiap hari sembahyang, tiap waktu sembahyang, tapi kemunkarannya tetap terus jalan juga. Sembahyang kada pernah ketinggalan, munkarnya pun kada ketinggalan juga. Nah, orang ini sebenarnya makin hari makin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makin dekat. Kenapa? Sebabnya itu menunjukkan bahwa sembahyang yang dilakukannya itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sembahyang yang diterima Allah pasti mencegah diri daripada berbuat munkar. Orang yang sembahyang itu diterima Allah, mantah hati berbuat yang haram. Orang yang sembahyangnya diterima Allah, tertutup mulutnya untuk berkata-kata yang haram. Orang yang sembahyangnya diterima Allah, tertutup telinganya mendengari yang haram. Kalau masih suka berkata yang haram, mendengar yang haram, pertanda sembahyangnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu adalah munajat, maka bagaimana salat itu dengan lalai? Nah, jadi khusyuk sembahyang ini walaupun menurut sebahagian ulama merupakan hanya sunat muakkad, artinya kalau orang kada khusyuk sembahyangnya sah saja, cuma sembahyang itu kada bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kada meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekedar melepaskan, menggugurkan kewajiban kita. Sembahyang panjang tapi kada khusyuk, lebih baik sembahyang pendek tapi khusyuk. Makanya ujar Nabi kita kepada sahabat beliau Sayyidina Mu'az, waktu Mu'az ini menjadi imam, ayatnya panjang-panjang. Nah, sehingga orang di belakang marah kepada Sayyidina Mu'az itu. Akhirnya mereka melapor kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah memanggil Sayyidina Mu'az, "Ikam kalau sembahyang jadi imam, bal yukhaffif, inting-inting, jangan panjang, karena di belakang itu ada orang yang punya hajat, di belakang ada orang yang kada tahan berdiri lawas, di belakang ada orang yang anaknya sedang guring di rumah barangkali bangun, di belakang ada orang yang sedang bermasak, macam-macam. Jadi makmum di belakang ini hatinya terganggu. Imam ini panjang baca-bacaan ayatnya, surahnya. Nah, itu mengurangi akan kekhusyuan sembahyang yang di belakang. Jadi sembahyang itu apalagi berjamaah, apalagi makin banyak jamaahnya, makin pindik sembahyangnya, supaya bisa menambah kekhusyuan, kadang mengganggu pikiran orang yang di belakang. Apalagi di belakang harinya panas misalnya, imam saling panjangan membacaan, jelas ada khusus menahan panas itu. Atau harinya di belakang hari hujan, imam bacanya panjang, nah ini mengganggu sembahyang nah di belakang. Pokoknya makin banyak jamaahnya, makin pendek bacaannya. Imam Jumat kah, jangan lagu-lagu ha. Di belakang tuh kada semuaan katuju mendengar lagu. Nang mana batis manggatar kada tahu lagu baik lagi nya. Nah, nahan batis sudah. Jadi bila imam Jumat makin banyak jamaahnya, makin pendek. Latih kayak di Makkah sembahyang Jumat, qul ya qul wallah ya, kadang-kadang ayatnya jamaahnya banyak, orang macam-macam manusia. Nah, kalau sembahyang saurangan sama laman kada apa-apa, itu aja bagi sequranan baca, ada jadi masalah. Nah, jadi kita bukan hanya disuruh
berusaha supaya kita khusyuk, dan kita berusaha orang lain pun juga supaya khusyuk makmum itu. Bakar bin Abdullah berkata, hai anak Adam, apabila kamu mau masuk kepada tuanmu tanpa izin dan kamu berbicara tanpa penterjemah, maka kamu dapat masuk. Lalu ditanyakan bagaimanakah hal itu? Ia menjawab, kamu sempurnakan wudukmu dan kamu masuk ke mihrabmu, maka ketika itu kamu telah masuk kepada tuanmu tanpa izin dan kamu berbicara kepadanya tanpa penterjemah. Artinya sembahyang itu adalah menemui Allah. Kita sembahyang itu kita menemui Allah. Nah, kita bermunajat kepada Allah, berdialog kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah dalam sembahyang itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami dan kami berbicara kepadanya. Apabila datang salat, maka seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenalnya, karena sibuk dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Artinya Nabi itu dikisahkan kalau Sidin hendak sembahyang, seolah-olah Sidin itu kada patuh lagi lawan kami, seolah-olah kami kada patuh lagi lawan Sidin. Kenapa? Kita waktu hendak sembahyang itu Sidin terbayang keagungan Allah, sehingga yang lain ini kada terhiraukan lagi, kada terhirani lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah ila salatin la yuhdirur rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Artinya Allah tidak memandang kepada salat seseorang yang padanya ia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Kita sembahyang, awak kita di masjid, tapi hati kita kadang-kadang di kebun. Awak kita sembahyang di masjid, hati di rumah tertinggal. Kadang-kadang kita sembahyang di masjid, hati kita di sepeda motor, perhatian di sepeda motor bebalapan. Nah, sembahyang di masjid, hati di warung. Nah, Allah kada memandang kepada sembahyang itu. Allah kada menoleh, kada menilai. Allah tidak memandang kepada salat seseorang yang padanya ia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Jadi seapa kita kawa menghadirkan hati di dalam sembahyang, nasa itulah sembahyang kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengatakan, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seorang hamba dari sembahyangnya itu melainkan yang ia sadar daripada sembahyangnya itu. Jadi sembahyang kita ini di sisi Allah kadang-kadang sempurna. Kadang-kadang hanya rukuknya dinilai Allah karena waktu rukuk kita ingat. Kadang-kadang hanya sujudnya di sisi Allah karena waktu sujud kita ingat kepada Allah. Yang lainnya kada dinilai. Pokoknya Allah hanya menilai sembahyang itu yang kita ingat kepadanya. Allah tidak memandang kepada salat seseorang yang padanya ia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Ibrahim al-Khalil alaihi salam apabila berdiri untuk salat, maka terdengar detak jantungnya pada 2 mil karena takut keagungan Allah. Sa'id at-Tanuhi apabila salat maka tidak terputuslah air mata dari kedua pipinya atas janggutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang bermain-main dengan janggutnya di dalam salat, lalu beliau berkata, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Artinya seandainya hati orang yang ini khusyuk, niscaya anggota-anggota badannya itu khusyuk juga. Jadi manusia terdahulu yang mulia
para aulia-aulia Allah, mereka sembahyang itu kada sama satu sama lainnya. Ada yang sembahyang itu senang, gembira, hatinya nyaman menghadap Allah. Ada juga yang sembahyang itu tertangis, kayak tadi kan ada tangis membasahi janggutnya. Nah ini kenapa berbeda? Sembahyangnya sama, Tuhannya yang disembah sama. Nah berbeda demikian karena berbeda makam kedudukannya. Yang pertama, kedudukan yang disebut ubudillah ka'annaka tarah. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Nah, orang melihat Allah orang yang paling lezat. Orang yang melihat Allah orang yang paling merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dalam surga orang nang rahatan makan, orang nang rahatan bersenda gurau lawan bininya, orang rahatan bermain-main. Tapi kalau ada pengumuman bahwa Allah bertajalli, semua meninggalkan menuju kepada zat Allah, memandang kepada zat Allah. Karena memandang zat Allah merupakan puncak segala kelezatan dan kenikmatan. Nah jadi sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Nyaman artinya. Nah ini sembahyangnya hatinya gembira, sembahyangnya bersemangat, sembahyangnya nyaman, karena dia seolah-olah melihat Allah. Nah ini kedudukan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Yang kedua, fa illam takun tarah fahuwa yarak. Jikalau engkau kada bisa seolah-olah melihat Allah, itu kada bisa kita macam itu. Ambil yang kedua, Allah melihat engkau. Allah melihat engkau. Nah kalau kita sembahyang ini merasa bahwa kita dilihat oleh Allah, bisa gugup sembahyangnya, bisa menggetar, ada yang menangis. Nah itu yang kedua ini, karena mereka kada mampu merasakan bahwa melihat Allah itu, kada kau membayangkan, mereka ambil jalan yang kedua, Allah melihat. Jadi mulai takbir sampai salam ini merasakan kada terlepas dari sedikit pun daripada pengawasan Allah. Mulai Allahu Akbar, nah ini sudah merasa bahwa Allah melihat dirinya, ini merasa Allah memandang, sedikit pun kada terlepas dari pandangan Allah. Otomatis sembahyang itu ada beban. Nah kita menulis dilihat oleh guru, nah kita ada beban, hati-hati jadinya, takutan tersalah. Nah itu orang nang sembahyang khusyuk ada dua. Pertama, seolah-olah dia melihat Allah, lalu sembahyangnya nyaman, sembahyangnya nikmat. Atau kalau kada kawa itu merasa dilihat Allah, diperhatikan Allah. Nah hati-hati sembahyangnya, bacaannya hati-hati, rukuknya hati-hati, sujudnya hati-hati. Hatinya pun takut kalau berpaling daripada Allah, karena dia tahu Allah mengetahui hatinya. Diriwayatkan bahwasanya Hasan Al-Basri melihat kepada seseorang yang bermain-main dengan kerikil. Kerikil nah di tangan diputar-putar kan. Nanti nang sembahyang di tanah sambil maudak batu. Hasan Basri melihat itu. Sambil berkata orang tersebut, ya Allah, kawinkanlah saya dengan bidadari. Doa nih, ya Allah kawinkanlah saya dengan bidadari. Tapi tangan kersengganaan apa-apa kada kucawi. Nah muntung bersuara, ya Allah kawinkanlah aku dengan bidadari. Melihat itu lalu beliau Hasan Basri berkata, seburuk-buruk peminang adalah kamu, seburuk-buruk pelamar bidadari adalah kamu. Kamu meminang bidadari padahal kamu bermain-main dengan kerikil. Dikatakan kepada Khalaf bin Ayyub, tidakkah lalat itu menyakitkan kamu di dalam salat, lalu kamu tolak? Ia menjawab, saya tidak membiasakan diriku terhadap sesuatu yang merusak salatku. Ditanyakan, bagaimanakah kamu sabar terhadap hal itu?
Ini halapnya sembahyang. Banyak lalat berhinggapan di awak sidin. Gak ada sidin kibah-kibah lalat nih tuh. Kenapa orang tahannya biar lalat nih tuh kada mengibah-ngibah. Ia menjawab, telah sampai kepadaku bahwasanya orang-orang fasik itu sabar terhadap cambuk-cambuk sultan agar dikatakan fulan itu sabar, dan mereka berbangga dengan itu. Sedangkan saya berdiri di hadapan Tuhanku Allah, apakah saya bergerak karena lalat itu? Nyamuk ada di mana abah anda? Kada wani menapak nyamuk rahatan sembahyang tu mangibah. Kenapa sebabnya? Karena merasa bahwa sembahyangnya ini diperhatikan oleh Allah. Kada boleh bergerak kecuali kepada yang disuruh oleh Allah. Nah itu bagian daripada khusyuk juga. Dan diriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwasanya apabila ia mau salat, ia berkata kepada keluarganya, berbicaralah kalian, sesungguhnya saya tidak mendengar akan kalian. Sidin tu amun kada sembahyang, Muslim bin Yasar nih, kalau sidin tu kada sembahyang, anak sidin ribut, sidin sarik. Tapi kalau sidin sembahyang, anak sidin ribut, sidin kada apa-apa lagi. Entah paling lawan kita kalau. Kenapa sebabnya? Karena kalau sudah sembahyang, sidin kada merasa lagi melihat sesuatu, mendengar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan daripadanya Muslim bin Yasar tadi bahwasanya pada suatu hari ia salat di Masjid Basrah, lalu satu bagian dari masjid itu runtuh, lalu orang-orang berkumpul karenanya. Ia tidak mengetahuinya sehingga ia pergi dari salatnya. Masjid runtuh ya tuh kada tahu. Kenapa? Karena saking mengagungkan, mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan bagian juga daripada kehusuan seseorang. Nah, jadi khusyuk sembahyang artinya kada akan bisa kita dapatkan kalau kada melalui ilmu dan latihan. Kayaknya di pertengahan kitab ini secara luas rinci Imam Ghazali mengajari kayak apa cara-caranya supaya khusyuk itu. Nah, jadi mesti ada ilmu kayak apa caranya supaya khusyuk dan ada latihannya. Ilmunya ada, mau kada dilatih kada kawa juga khusyuk itu. Nah, jadi ilmu, pelajari ilmunya, mulai ilmu sembahyang, makna-makna zikir, ketahui makna zikir Rabbighfirli, tahu maknanya Rabbighfirli warhamni. Nah, pelajari itu maknanya apa. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu maknanya apa, dipelajari. Nah, sudah dipelajari makna-maknanya semuaan, hanya dilatih kayaknya caranya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan khusyuk ini.